masuk YouTube, saudara, itu kan itu nomor WA saya. Tiba-tiba ada Pak Haji tengah malam telepon saya, Pak, pendeta ada nomor rekening. Cuman saya punya hikmat kan. Coba kalau saya langsung kasih dia langsung ditransfer kan. Tuhan kasih hikmat. Bapak siapa? Kok tiba-tiba nanya nomor rekening saya? Saya nggak kenal Bapak dan ucapan Bapak ucapan Assalamualaikum. Iya Pak, saya mau kasih Bapak 100 juta. Hari ini juga Bapak tinggalkan Tuhan Yesus. Saya bilang, maaf, saya bilang. Kurang, saya bilang. Berapa Pak? Ya kurang, saya bilang. Saya bilang, saya tidak akan gadaikan Yesus saya dengan harga 100 juta. Terus berapa Pak maunya Pak? Saya bilang, saya lebih baik hidup susah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Sudah ada jaminan keselamatan yang kekal. Kalau di Islam kan mudah-mudahan. Betul gak Pak? Jika kamu berbuat baik, jika kamu sedekah, insya Allah masuk surga. Ya kata insya Allah kan belum tentu pasti. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, mengaku dengan mulutmu, dengan senap hatimu, maka mau diselamatkan. Betul gak? Nggak ada pakai kata insya Allah, masya Allah. Betul gak? Nggak ada pakai kata insya Allah. Makanya kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa hadir ibadah. Kita. Kenapa? Jaminan keselamatan sudah ada. Nah, lanjutkan kesaksian saya. Saya tanya kepada guru ngaji saya, malah saya disuruh sholat istihoro. Saya sholatlah jam 2 malam. Nah, ketika saya sholat istihoro, Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua, saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, berjubah putih, sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut dia berkata, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Dan akhirnya apa? Saudara, saya terbangun, saya bilang, Masya Allah, kok dalam bulan-bulan ini kok saya mimpi yang aneh-aneh, yang satu aja belum kejawab, ini udah ada lagi. Tapi apa terjadi saudara? Betul, mimpi ini dua-duanya terjawab. Yang pertama, ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Tahu daerah Sawangan ya? Daerah Sawangan, saya kan dulu pakai baju gomis, pakai udeng-udeng di sini. Maaf kata, saya ini punya pala agak botak karena sering pakai peci. Nggak pernah lepas peci. Wah, saya tuh luar biasa dulunya. Fanatiknya luar biasa. Jadi kalau santri saya ketemu saya tuh saya selalu pakai minyak wangi. Wah, selalu cium tangan bulak-balik. Bahkan bekas minumnya kiai atau ustadz itu barokah, tanya ustadz kan ini. Itu jadi rebutan. Iya, supaya barokah ngarepin berkahnya. Makanya maaf kata orang Islam itu kalau ziarah di tempat makam-makam kiai itu berkah katanya. Sedangkan di Kristen nggak boleh kan minta kepada sesuatu, itu kan? Oh mereka enggak. Dia pulang ziarah, dia berdoa kepada makam-makam orang pinter, belum tentu dia pinter, betul kan? Yang diziarahin belum tentu pinter, betul kan? Jarah kepada orang pinter ngaji dan sebelum tentu dia bisa ngaji. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan apa? Terjawab nyata. Ketika saya mendapat panggilan untuk menyampaikan ceramah agama Islam, saya berangkat. Saya berangkat sama santri saya. Dalam perjalanan Tuhan izinkan maaf kata. Ini mules pengen buang hajat besar. Saya tanya sama santri saya, berhenti sini mobil. Kayak naon atau bosat berhenti, saya bilang. Cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Santri saya turun, ternyata di rumah penduduk itu nggak ada WC, yang ada jamban. Saya bilang, Masya Allah, saya bilang. Kalau saya buang hajat di jamban, maaf katakan saya pakai baju gomis. Kalau dibuka kayak Tarsan dong nantinya. Masa Tarsan pakai udeng-udeng, saya bilang. Saya harus cari yang namanya WC, ada rumah nubager, atau nubager, rumah bagus. Saya tanya sama santri saya, sini kadia, ayo naon atau posa, sini kadia, ayo naon Pak Ustadz. Itu ada rumah nubager, masa kamu lewatin? Tadi saya nggak lihat, ayo antar Ustadz. Sampai di rumah yang mewah, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum. Yang punya rumah nggak jawab saudara. 3 kali saya ngucapin Assalamualaikum, ini saya luar biasa. Saya gedor pintu yang punya rumah. Yang punya rumah keluar seorang ibu. Ada apa-apa gedor-gedor rumah saya, kan ada belnya, tinggal pencet. Ya saya mana tahu, saya bilang. Karena saya awam, yaudahlah. Bilang, Bu, izinkan saya numpang buang hajat, kalau ibu ada WC. Oh ada Pak, silakan masuk.
Saya mau buka sepatu yang punya rumah. Pak, jangan buka sepatu, rumah kami bukannya masjid. Udahlah, saya buang hajat, selesai saya buang hajat, saya pengen pamit kepada yang punya rumah, ingin ngucapin kalimat terima kasih. Ada pembantu lagi, Pak, saya tanya, mana? Ibu, di ruangan tengah, Pak. Masuk aja, Pak. Enggak, saya ngucapin terima kasih. Enggak, masuk aja, Pak. Saya masuk, ibu itu lagi baca koran. Ketika saya masuk, saya kaget luar biasa. Kenapa? Melihat gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Nah, Masya Allah. Ini nggak salah ini. Foto ini saya bilang. Ini kan foto yang ada dalam mimpi saya. Langsung saya tanya, Bu, sebelum saya pamit, saya mau tanya, ini foto siapa? Ini gambar siapa? Apa ini saudara ibu? Langsung, Pak, ini bukan saudara saya, tapi ini Tuhan Yesus, Tuhan saya. Masya Allah. Kalau toh ibu orang Kristen, Bu, saya nggak jadi buang hajat, Bu. Dia rangkul saya, Pak. Tuhan berkati Bapak ya, Tuhan pakai Bapak. Saya pakai apanya Tuhan? Langsung saya pulang. Saya nggak jadi ceramah. Sepanjang perjalanan saya berkata, ya Allah, amin amin. Kalau aku jadi Kristen, kanan neraka Kristen. Sampai di rumah saya sholat, ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Kristen, amin amin. Saya jadi Kristen. Tapi apa yang terjadi? 1 bulan kemudian ada kerinduan ke gereja. Habis sholat subuh masih pakai sarung, pakai peci, ada kerinduan ke gereja. Saya datang ke gereja. Gereja yang saya datangi yang pertama saya bakar. Saya duduk di belakang, saudara. Saya duduk di belakang. Ketika saya duduk di belakang, itu ada lagu yang menyentuh hati saya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Udah, naiklah pendeta ke atas mimbar. Nah, ketika pendeta naik ke atas mimbar, apa yang dibaca? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan saya kaget, Masya Allah. Ini pendeta nggak salah baca, saya bilang. Kan ayat yang dibaca pendeta, ayat yang ada dalam mimpi saya. Saya pendeta khotbah, pendeta berkata, saya mengundang saudara yang pertama kali ke gereja hadir, maju ke depan. Ada ibu-ibu, ayo Pak, dorong, ayo Pak, maju Pak. Saya didorong sama ibu-ibu suruh maju, ya pas saya masih pakai peci, pakai sarung, maju. Itu pendeta bilang, Anda berlutut, kurang ajar ya pendeta. Ustaz suruh berlutut. Dan apa? Saya berlutut, saudara. Ketika saya berlutut, itu pendeta tumpang tangan. Nah, ketika dia tumpang tangan, dia mengundang lagi jemaat. Dinyanyikan lagu apa? Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Lah, saya dengar lagu itu, saya menangis luar biasa. Bertahun-tahun jadi guru agama Islam, bertahun-tahun sholat, nggak pernah nangis seperti itu. Saya nangis, teringat bakar gereja, teringat ngislamin pendeta, dan akhirnya saya pulang. Saya berdoa, ya Allah, jangan jadikan saya orang Kristen amit-amit ke masuk neraka. Tapi yang namanya panggilan Tuhan tidak bisa sembunyi dimanapun juga. Amin. Walaupun sembunyi di lubang semut, kalau memang itu panggilan Tuhan, tidak bisa mengelak. Orang tanya sama saya, Pak, Bapak jadi pendeta pengen harta? Tidak. Kalau pengen harta jadi guru agama Islam aja, banyak duit, betul kan? Betul saya. Mendingan saya di Islam, doain orang mati dapat duit. Jadi pendeta GPD doain orang mati, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih doang. Gaji 30 hari. Tapi Tuhan pelihara, amin. Jadi hamba Tuhan pelihara luar biasa. Bayangin, saya nggak punya duit berkali-kali naik pesawat, betul. Dulu pertama kali saya naik pesawat, maaf kata, itu pesawat Adam Air, kalau nggak tahu Adam Air ya. Saya diundang untuk khotbah dan kesaksian. Saya pakai sabuk pengaman, cepet, wah, dengan gayanya. Mau kencing saya tahan, nggak bisa buka sabuk pengamannya. Bekali bulu kuning nggak bisa buka, udah turunlah, semua orang udah pada turun semua, tinggal saya seorang diri. Pramugari datang, Pak, kok nggak turun? Ini sabuknya rusak, saya bilang. Di PO, enggak Pak, ini nggak rusak. Berapa kali naik pesawat? Sering, saya bilang. Padahal baru 1 kali. Saya turun dari pesawat, saya masuk ke kolong pesawat, nyari tas saya. Saya gini, mana tas saya? Saya tanya lagi, Bapak ngapain Pak? Saya cari tas saya, katanya ada di sini di bagasi. Bagasi pesawat, Pak, tas Bapak ada di sana, bukan di kolong ini. Berapa kali naik pesawat? Sering, saya bilang, wah, dengan gayanya. Itu tas muter sendirian, nggak ada temennya, saudara. Saya mau ambil tas saya, bukan tas saya liatin aja muter. Adalah apa namanya,
kayak semacam office boy. Cari apa Pak? Tas saya. Mana nomor itunya? Untung saya nggak buang saudara. Wah, ini dia. Nah ini dia tas Bapak dari tadi sendirian. Oh ya sudah saya ambil. Wah, saya ambil, ditulis Evangelis Yosua Muhammad Yasin. Wah, saya gini-gini. Bapak jemput saya, iya, ayo Pak. Kita ke penginapan. Waduh, saya dikasih penginapan saudara. Dulu jadi guru agama Islam kata haram tidur di hotel. Sekali tidur di hotel saya dikasih kartu, ya saya marah-marah. Saya bilang, ini kartu buat apa? Itu nanti ditempelin di di tembok Pak. Setiap tembok saya tempel itu pintu kata buka-buka. Itu pertama saya masuk hotel, katanya saya tempelin di tembok, kok nggak terbuka-buka, saya bilang. Saya turun lagi, Pak, katanya tempelin di tembok, ini kok nggak terbuka Pak, ini di tembok kan ada pintu, tempelin di situnya. Bapak berapa kali masuk hotel? Sering, saya bilang. Baru satu kali masuk hotel, udah masuk hotel, pas masuk hotel saya ditinggal, pintu terbuka, loh, kok gelap amat hotel ya? Gelap amat, Mas, mana lampunya? Pak, masukin lagi kartunya. Cekrek, oh iya. Langsung gitu, maaf kata saudaraku ini ke dalam Tuhan. Itu hotel rapihnya luar biasa. Saya berpikir, Masya Allah, saya bilang. Kalau saya tidur di hotel ini, nggak mungkin saya bisa ngerapin seperti ini. Akhirnya Pak, saya buka jas saya, tidur di ubin. Nggak berani tidur di kasurnya, takut nggak bisa ngerapiin. Itu saya. Besok pagi mau mandi bingung, nggak dikasih gayung, nggak dikasih ember. Saya bingung nih mandi pakai apa? Saya bilang, saya pencet yang merah, panasnya luar biasa. Ada apa? Saya coba di WC itu kalau ada besi kecil, di WC saya buka, loh ini bersih airnya. Udahlah saya sikat gigi di bawah WC. Itu saya pertama jadi pendeta tidur di hotel. Telepon bunyi saya nggak angkat, itu panggilan buat saya nggak angkat, nggak apa-apa, koset apa saya bilang. Ternyata saya dipanggil. Akhirnya Pak office boy kata, Pak, di bel-bel Bapak nggak diangkat-angkat. Loh, saya nggak tahu, saya pikir bukan buat saya bilang. Bapak ditunggu di lobi. Saya turun ke lantai parkir saudara. Saya bilang, Pak, Bapak di mana nih, banyak mobil? Pak, salah turun, dia bilang. Lobi. Daripada saya naik lift nyasar lagi, saya naik tangga. Ayo Pak, kita sarapan pagi ini. Di sini yang buka cuman KFC. Apa itu KFC? Ya pokoknya Bapak pasti tahu lah. Bayangin, jadi guru agama Islam nggak pernah masuk restoran haram. Dikasih kayak, Pak, silakan Bapak cuci tangan. Di sana katanya. Itu kan ada kotak. Yang saus itu, saya pikir itu keran. Wah, kok keluar saus loh? Itu saya kantongin saudara. Itu pertama saya masuk restoran KFC. Ya nggak dikasih tahu itu buat cuci tangan, apa buat saus. Saya pikir tempat cuci tangan karena bengkok begitu kan. Loh, keluar saus. Udah saya kantongin saudara. Itu pertama saya masuk restoran jadi hamba Tuhan. Dan ada apa? Habis khotbah siangnya diajak makan lagi, dikasih garpu sama pisau. Lah saya kan nggak pernah. Ini gimana saya bilang megangnya? Kasih mejanya yang muter. Saya ambil cuma tahu tempe. Ditanya, loh kok pendeta nggak makan daging? Lagi diet. Padahal nggak bisa megang garpu sama pisau. Kalau sekarang jangankan garpu, pacul juga saya bisa. Dan itulah hebatnya Yesus. Amin. Karena apa? Semenjak itulah saya terima Yesus dan dikucilkan oleh keluarga saya. Sampai saya disiksa oleh keluarga saya. Ini bekas siksaannya. Tangan saya, ini bekas siksaan daripada keluarga saya. Saya dicambuk. Saya punya gigi ini 2 patah, gigi palsu. Saya diusir, sempat jadi seorang gelandangan, tidur dari emperan ke emperan. Kadang-kadang kalau itu datang ke jalan proklamasi Dr. Suradi, dia nampung para pemulung. Nah, disitulah kami bertemu dengan almarhum Bapak Pendeta Sesorombot. Saya dibimbing sama kakaknya Tante Eles. Dan akhirnya puji Tuhan, saya bertemulah dengan Bapak rohani saya, Pendeta John Lumentah. Yang sekarang masih jadi Bapak rohani saya. Semua itu karena kemurahan Tuhan, amin. Ya, jadi saya himbau kepada saudara sekalian, tetap pertahankan Yesus kita, amin. Jangan tinggalkan Yesus sampai akhir hayat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, ya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala, Tuhan memberkati kita, haleluya.